Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Fatus Surur, NIM E2018-2030. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Baiklah, langsung saja saya jelaskan dari pengertiannya terlebih dahulu. Ekonomi terbuka merupakan perekonomian suatu negara yang terlibat luas di dalam perdagangan antar negara. Adapun pihak yang terlibat dalam ekonomi 4 sektor ialah produsen atau perusahaan, rumah tangga konsumen, pemerintah, dan pasar luar negeri. Jadi perdagangan internasional itu merupakan suatu hal yang wajib bagi negara saat ini, karena apabila tidak melakukan perdagangan internasional, semua kebutuhan masyarakat tidak akan terpenuhi, karena suatu negara tidak mungkin menghasilkan semuanya sendiri, mungkin membutuhkan negara lain. Selanjutnya adalah konsekuensi dari ekonomi terbuka, yaitu yang pertama, adanya permintaan agregat di pasar barang. Jelas, apabila ada permintaan di pasar barang, misalnya ekspor ataupun permintaan barang dari dalam negeri atau impor, maka akan terjadi adanya permintaan agregat di pasar barang. Yang kedua yaitu jumlah uang yang beredar di pasar barang. Ketika terjadi transaksi jual beli yang bersifat terbuka antar negara, maka jumlah uang yang beredar akan bertambah, karena akan terjadi saling jual beli antara negara satu dan yang lain, dan itu akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di pasar barang. Yang ketiga, harga barang dan jasa. Ketika permintaan terhadap barang atau jasa banyak, maka harga dari barang atau jasa tersebut akan naik. Sirkulasi atau pendapatan perekonomian terbagi 4 sektor, yaitu perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan luar negeri. Perusahaan memberikan kepada rumah tangga yaitu berupa satu, pendapatan faktor produksi. Terus perusahaan kepada pemerintah memberikan pajak perusahaan. Selanjutnya rumah tangga kepada luar negeri itu memberikan belanja. Rumah tangga kepada perusahaan, pembelanjaan rumah tangga seperti bahan-bahan konsumsi. Terus pemerintah memberikan pengeluaran pemerintah kepada perusahaan yaitu berupa subsidi, dan perusahaan memberikan pajak perusahaan. Seperti itu pendapatan faktor sirkulasi pendapatan terbuka 4 sektor. Selanjutnya yaitu terus manfaat dari impor sendiri. Manfaat dari impor adalah yang pertama, mendapatkan barang yang tidak bisa diproduksi sendiri. Misalnya Indonesia tidak bisa memproduksi HP, tidak bisa memproduksi mobil, kendaraan bermotor, maka bisa mendatangkan impor. Yang kedua, memperoleh tenaga kerja yang modern. Karena tenaga kerja di Indonesia kurang ahli misalnya dalam bidang tertentu, maka bisa impor dari negara lain. Yang ketiga yaitu memperoleh bahan baku. Seperti misalnya Amerika membutuhkan karet untuk ban mobil, maka Amerika bisa impor dari Indonesia. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya adalah manfaat dari ekspor. Manfaat dari ekspor yang pertama, memperluas pasar. Jelas, karena misalnya Indonesia memiliki barang, maka yang membeli tidak hanya di Indonesia tapi bisa di luar negeri, Eropa, Jepang, dan lain-lain. Yang kedua, menambah devisa negara. Karena Indonesia telah menjual barang, maka otomatis Indonesia mendapatkan uang. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Karena semakin banyaknya barang yang diekspor ke luar negeri, maka lapangan pekerjaan di Indonesia menjadi bertambah. Yang selanjutnya, faktor-faktor penentu ekspor dan impor. Yang pertama, permintaan barang. Yang kedua, mutu atau kualitas suatu barang. Yang ketiga, barang spesial. Yang keempat, teknologi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.